Tiga pria kemudian maju ke depan dan mulai tubuh gadis itu. Akhirnya kepalanya terpenggal dan tidak ada satu bagian pun yang ditinggalkan. Masing-masing laki-laki membawa bagiannya ke sungai untuk dicuci. Kisah James S. Jameson dalam ekspedisinya ke Afrika Tengah. James S. Jameson ini adalah cicit dari John Jameson. John Jameson ini adalah pendiri perusahaan whisky Irlandia atau Irish Whiskey yang sangat terkenal pada masa itu, guys. Nah, sebagai keturunan dari John Jameson, otomatis James S. Jameson ini mendapatkan warisan dari kakek buyutnya. James S. Jameson ini mengklaim bahwa dirinya adalah seorang petualang. Jadi dia menghabiskan warisannya itu sebagian besar untuk melakukan penjelajahan ke berbagai negara dengan mengikuti beberapa ekspedisi. Nah, pada tahun 1888, James ini bergabung dalam ekspedisi Emin Pasha Relief yang akan melakukan penjelajahan ke Afrika Tengah. Tujuan utama atau tujuan resmi ekspedisi ini sebenarnya untuk menyalurkan makanan ke negara Sudan karena pada waktu itu adalah masa pemberontakan, sulit mendapatkan bahan makanan. Nah, jadi tujuan ekspedisi itu untuk menyalurkan bahan makanan ke negara yang terisolasi pada masa itu. Dalam ekspedisinya di Afrika Tengah ini, dia memiliki buku catatan perjalanan. Dia bercerita bahwa dia memencar sendiri dari kelompok ekspedisinya itu bersama kelompok kecilnya dia menuju ke Riba-Giba, perdagangan yang ada di pinggiran Kongo yang terkenal dengan populasi kanibalnya. Sampai di Riba-Giba itu, James melakukan bisnis dengan seseorang yang bernama Tiputip. Nah, Tiputip ini merupakan seorang bisa dikatakan preman di sana. Juga dia adalah seorang penjual budak. Menurut Asad Farhan itu adalah salah seorang dari kelompoknya James S. Jameson ini yang menjadi penerjemah antara James sama penduduk lokal yang ada di sana. Mengerikan yaitu James ingin menyaksikan proses kanibalisme secara langsung, guys. Permintaan atau request dari James yang sedikit agak tidak masuk akal ini atau mencengangkan ini. Nah, akhirnya Tiputip melaporkan kepada kepala suku yang ada di sana. Setelah itu, Tiputip menyampaikan maksud dari James S. Jameson ini ke kepala suku. Dan akhirnya disetujui dengan syarat memberikan harga yang pantas. Konon katanya, James S. Jameson ini membayar dengan 6 sapu tangan. 6 sapu tangan, seperti agak tidak masuk akal. Setelah menyetujui harga yang pantas tersebut, Tiputip membawakan seorang anak berusia 10 tahun ke depan James S. Jameson, yang merupakan budak yang nantinya akan menjadi korban kanibalisme atau yang akan disembelih. Jadi, kepala suku ini menunjukkan budak tadi ke rakyatnya dan ia mengatakan bahwa ingin melihatnya dimakan. Nah, setelah itu, hal yang mengerikan yang sudah kita bayangkan pun terjadi. Ritual dimulai, dikabarkan dari penjelasan buku catatannya James bahwa ia melihat budak yang ia beli tadi diikat. Budak itu diikat di pohon. Beberapa orang terlihat mengasah pisau dan setelah itu mereka menikam perut budak tersebut sebanyak 2 kali. Nah, di buku hariannya James ini dia menceritakan 3 pria kemudian maju ke depan dan mulai tubuh gadis itu. Akhirnya kepalanya terpenggal dan tidak ada satu bagian pun yang ditinggalkan. Masing-masing laki-laki membawa bagiannya ke sungai untuk dicuci. Hal yang paling luar biasa adalah gadis itu tidak pernah mengeluarkan suara atau meronta sampai dia jatuh. Selama proses penyembelihan, gadis itu sama sekali tidak ada perlawanan, dia tidak teriak, dia tidak berbicara, dan sampai pada akhirnya dia tidak sadarkan diri, dia hanya diem aja, guys. Setelah kejadian itu, semua kejadian semua proses ritual dari gadis itu disembelih sampai gadis itu dimakan, catat di buku hariannya
James S. Jameson ini guys. Setelah kejadian ini terjadi, otomatis beberapa orang mempertanyakan kesehatan atau kewarasan dari James S. Jameson ini. Karena secara nalar pun kita melihat orang yang bisa sepertinya kalau bukan psikopat akan mustahil. Menurut beberapa informasi, sebelum dia wafat, dia sempat melakukan wawancara. Di wawancaranya itu, dia beralibi bahwa sebenarnya dia itu bermaksud untuk melihat proses kanibalisme yang hanya seperti lelucon, katanya guys. Jadi kayak dia bilang kepada deputi, masa sih beneran ada, kalau dalam bahasanya mungkin seperti ini guys, masa sih beneran ada proses kanibalisme? Artinya tidak mungkin. Nah, akhirnya dia ditantang, ya udah sini aku berikan aku sapu tangan dan kamu akan melihat. Nah, seperti itu. Apa tujuan dia mencar dari anggota ekspedisinya, dan dia menuju ke lokasi yang jelas-jelas orang sudah tahu bahwa itu adalah lokasi di mana ada populasi kanibalisme. Alibi ini juga terbantahkan karena dia menyetujui bahasa harga yang pantas itu guys. Jadi di situ pasti ada dia memang ingin melihat kanibalisme karena dia menyetujui syarat yang harus ia berikan kepada ketua suku di sana sehingga dia bisa menyaksikan ritual ini. Waktu itu James S. Jameson ini masih bergabung dalam ekspedisi Emin Pasha Relief. Otomatis ekspedisi ini tercemar nama baiknya karena perbuatan yang dilakukan oleh James S. Jameson ini. Tetapi pihak dari ekspedisi ini gagal meminta pertanggungjawaban kepada James S. Jameson karena James S. Jameson ini meninggal tidak lama setelah peristiwa itu terjadi. Menurut kalian gimana guys? Apakah James S. Jameson ini benar-benar hanya secara kebetulan melihat peristiwa kanibalisme ini, ataukah memang dia sudah berencana untuk melihat peristiwa ini? Kalian punya insight, silahkan komen. Dan kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang kisah-kisah atau kasus-kasus yang mungkin belum terpecahkan, jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Thank you, bye.